Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henbat Harapan Duhawana, asal Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan membahas persoalan UTS Akselerasi Teknologi kelas I. Langsung saja ke persoalan yang pertama, yang 1A. Penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia menjerat Development Manager Platform Binomo Brian Edgar Nababan dengan sangkaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Brian diduga terlibat dalam kasus dugaan penipuan berkedok perdagangan opsi biner Binomo. Atas perbuatannya disangkakan melanggar pasal 45 ayat 2, pasal 27 ayat 2 dan atau pasal 45A ayat 1, 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, Brian juga dijerat dengan sangkaan subsidiar yakni pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 378 KUHP, pasal 55 KUHP. Hukuman yang ideal untuk pelaku tersebut yaitu penyitaan seluruh aset yang dimiliki dan seluruh nomor rekeningnya serta ancaman hukuman penjara 20 tahun. 1B. Belajar dari kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo, maka bentuk pencegahan agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Hal paling utama yang perlu dilakukan yaitu menambah wawasan dan ilmu tentang berinvestasi. Adapun tips berinvestasi yang benar yaitu dengan mengenali profil risiko pribadi, berinvestasi bukan dari hasil utang, monitor investasi secara reguler, konsisten berinvestasi, berorientasi pada investasi jangka panjang, dan yang terpenting memperhatikan faktor legal dan logikanya. Persoalan nomor 2, Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data. Big Data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Penyedia layanan Big Data Indonesia antara lain A. Sonar Platform, B. Pathways Platform, C. Warung Data, D. Databot. IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem IoT mengintegritas 4 komponen yaitu perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Contoh aplikasi IoT di Indonesia: Goes, eFishery, pemberi makan ikan otomatis, Clue, IoT untuk Smart City, dan Hara, IoT untuk pangan dan pertanian. AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi aplikasi chatbot. Dan pengenalan wajah merupakan salah satu contoh penerapan AI. Persoalan 3 yaitu beretika di dunia maya tidak kalah penting dengan beretika di dunia nyata, dikarenakan di dunia maya kita berinteraksi dengan orang lain, bukanlah dengan sistem bot di mana apa yang kita katakan bisa saja mempengaruhi kehidupan orang lain. Adapun contoh bentuk etika yang benar untuk diterapkan di dunia maya yaitu keberadaan orang lain, berpikir dulu sebelum berkomentar, gunakan bahasa yang sopan dan santun, menjadi pembawa dalam diskusi yang sehat, jangan menyalahgunakan kekuasaan, hormati waktu dan bandwidth orang lain, bagilah ilmu dan keahlian, hormati privasi orang lain, maafkan jika orang lain membuat kesalahan, dan taat pada standar perilaku online yang sama kita jalani dalam kehidupan kita.
Dan juga bijaklah sebelum mengunggah di media sosial, karena begitu konten dipublikasi maka orang-orang akan melihat jejak digital kita dan akan selalu berbekas. Persoalan nomor 4, perkembangan teknologi informasi pada era 4.0 saat ini di bidang pendidikan yang paling kita maraknya penggunaan sistem belajar online atau daring dikarenakan adanya pandemi virus COVID-19. Beberapa contoh aplikasi yang sering digunakan untuk daring yaitu Zoom, Meet, teleconference, dan lain-lain. Selain di bidang pendidikan, perkembangan era 4.0 saat ini juga terjadi pada bidang industri, di mana saat ini banyak terobosan baru di industri. Contohnya pada industri manufaktur dan penerapan AI yang untuk digunakan dalam mesin produksi. Adapun mesin cetak 3D atau 3D printing, di mana desain digital yang telah dibuat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Persoalan nomor 5, sebagai seorang guru atau tenaga profesional lainnya sangatlah penting untuk mampu menguasai pengembangan multimedia, dikarenakan di era saat ini dengan adanya teknologi yang semakin modern, seorang guru atau tenaga profesional harus mampu mengubah metode mengajar yang sebelumnya full tatap muka. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, belajar bisa dilakukan tanpa bertemu langsung dan dapat dilakukan di mana saja. Sekian jawaban saya dari persoalan UTS akselerasi teknologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.